Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmat kepada kita hingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang sangat mulia, pelajaran bahasa Arab. Bagaimana tidak mulia? Ya, karena pelajaran ini adalah pelajaran yang telah Allah pilih menjadi satu-satunya ilmu yang bisa menjadikan penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firman-Nya kepada kita untuk menjadi petunjuk dalam hidup kita, itu dengan menggunakan bahasa Arab ini. Maka tentunya kalau kita ingin sempurna pemahaman kita terhadap apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita melalui petunjuknya dalam kitab sucinya, maka tidak ada jalan lain melainkan kita harus mempelajari ilmunya, yaitu ilmu bahasa Arab tersebut. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita sama-sama kita tata niat kita luruskan niat kita untuk senantiasa memohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha, karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah kita sudah ada di latihan yang ke-7 sekarang, ya, dari pelajaran yang ke-18, ya, dari kitab jilid yang kedua. Jadi pelajaran ke-18, latihan yang ke-7, kitab jilid yang kedua. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 131. Nah, baik, silahkan dibuka halaman 131. Baiklah para pemirsa, di latihan ke-7 ini, mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita, ta'amal ma yali. Ya, renungkan yang berikut ini. Nah, di sini kita mendapati mu'alif mengumpulkan ada fi'il, ya. Dan di sini ada fi'il mudhari' marfu, dan di sini ada fi'il mudhari' mansub, ya. Jadi fi'il mudhari'nya ini ada yang marfu, ada yang mansub. Ya, ini sebagai klasifikasi atau sebagai pengelompokan sebagaimana sudah kita jelaskan pada latihan-latihan sebelumnya, ya. Misalkan di latihan sebelumnya kan di sana kita sudah di latihan 4 misalnya di sana malah belum disebutkan. Di situ hanya ada contoh fi'il, ya, fi'il yang marfu dan fi'il yang mansub, ya, fi'il mudhari' yang mansub dan fi'il mudhari' yang mansub. Nah, sekarang di latihan yang latihan yang ke-7, maka kita langsung diberikan contoh-contohnya oleh mu'alif, ya, terkait dengan fi'il mudhari' marfu ini dan juga tandanya. Baik, kita ambil contoh sekarang. Yang pertama, yadhhabu. Di sini dari fi'il mudhari' yadhhabu ini kita bisa mendapatkan bahwasanya tanda atau alamat rafa, tanda rafa'nya itu ada di tanda dhammah ini, ya. Dhammah ini yang ada di huruf terakhir. Ya. Lalu kalau dia mansub, maka dia menjadi yadhhaba. Ya, berubah dari bu menjadi ba. Nah, tentunya ketika dia berubah menjadi mansub ini kan berarti ada yang mempengaruhi, ya, mengapa dia menjadi mansub. Sebagaimana sudah kita sebutkan di antara, ya, ketika didahului oleh an atau li, ya, dia menjadi mansub. Nah, tanda mansubnya di sini adalah dengan diberi harokat fathah pada huruf terakhirnya, sehingga berubah dari yadhabu menjadi yadhhaba. Lalu kemudian yang berikutnya, contoh kalimat yadhhabuna, ya, yadhhabuna. Ini juga fi'il mudhari' dan ini marfu. Tanda marfu'nya mana? Tanda mana? Thubutun, adanya huruf nun di sini. Tetapnya terus huruf nun di sini. Nah, ketika dia berubah menjadi mansub, ya, menjadi mansub,
maka di sana menjadi yadhhabu, ya, tanpa ada nunnya. Dan ini ditambah dengan alif sebagai tanda wawu jamaknya. Ya. Jadi tanda nasabnya apa? Alamatun nasbi, tanda nasabnya adalah dihilangkan nunnya. Ya, dihilangkan nunnya. Jadi ketika mendapati ada fi'il seperti ini, oh dia mansub. Tandanya apa? Hilang nunnya. Nah. Lalu fi'il berikutnya adakah fi'il tadhhabu. Tadhhabu di sini ini adalah fi'il apa? Hiya, ya, domirnya hiya. Jadi kalau tadi yadhhabu ini domirnya huwa, ya. Nah, terus maka kemudian kalau ini, ya, bisa dilihat di sini ya. Ini kalau yadhhabu domirnya huwa, ya, lalu kalau yadhhabuna domirnya hum. Nah, kemudian tadhhabu ini domirnya hiya, ya. Hiya tadhhabu. Ya, maka di sini tandanya rafa'nya adalah dhammah. Jadi tadhhabu ini marfu, tanda rafa'nya dhammah. Lalu mudhari' mansubnya tadhhaba. Ya, tanda rafa'nya adalah tanda nasabnya adalah fathah. Nah, al-fathah. Lalu hunna. Hunna fi'ilnya adalah tadhhabna. Nah, maka di sini adalah mabni. Ya. Dia mabni. Baik, afan ya. Di sini kelihatannya kalau dalam susunan ini kemungkinan di sini ada salah ketik ya, karena di sini domirnya adalah kalau huwa hum, hiya hunna. Hunna ini yadhhabnya bukan tadhhabna. Nah, ini bisa kita lihat nanti misalkan di halaman berikutnya ya. Kalau di berikutnya, nah di sini ada lagi tadhhabna. Nah, di sini dengan urutan domirnya ya, maka di situ ya dia adalah antunna ya, yang tadhhabna ini antunna. Ya, maka yang tadi di halaman sebelumnya ya di sini bisa kita lihat kalau di sini seharusnya yadhhabna ya, yadhhabna. Bisa dilihat di halaman sebelumnya ya, di halaman 130 ya, misalkan di sana 130, maka di situ disebutkan bahwasanya hunna yadhhabna antunna tadhhabna. Ini yang kelompok-kelompok yang mabni ya, yang kelompok jim ya, kelompok jim itu mabni. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini seharusnya kalau memang ini hunna maka ini yadhhabna ya, yadhhabna, dan ini adalah mabni ya. Yadhhabna ini mabni. Nah, lalu di sini tetap karena dia mabni, meskipun karena mabni ya, maka ketika mansub pun tetap yadhhabna, tidak berubah ya, tidak berubah. Baik, nah ini bentuk ya huwa hum hiya hunna. Nah, lalu di sini di berikutnya di halaman setelahnya ya, di sana ada tadhhabu. Nah, di sini anta ya, anta tadhhabu. Alamat rafa'nya, tanda rafa'nya adalah dhammah ya. Lalu ketika mansub dia menjadi tadhhaba. Tanda apanya? Tanda mansubnya ya, atau alamatun nasbi itu adalah dengan fathah ya. Kalau antum tadhhabuna. Nah, tadhhabuna ini termasuk af'alul khamsah ya, yang mana ketika dalam posisi marfu dia tetap ada nunnya, tadhhabuna. Nah, ini tanda marfu'nya. Ketika dia mansub ya, maka menjadi tadhhabu. Nah, dengan tadhhabu ini tanda nasabnya adalah dihapuskannya nun ya. Lalu anti tadhhabina ya, anti tadhhabina. Nah, ini juga termasuk di antara af'alul khamsah, sehingga tanda rafa'nya menjadikan marfu tadhhabina, tanda rafa'nya dengan tetap adanya nun di sini. Ya, ini subutun nun, ini alamat rafa'nya, tanda rafa'nya dia tetap ada nunnya. Sehingga kalau tanda rafa'nya seperti ini ketika mansub ya berarti tinggal dihapuskan nunnya ya. Maka ke dalam posisi mansub dia menjadi tadhhabi tanpa ada nun. Nah, lalu antunna tadhhabna ya, antunna tadhhabna. Ya, di sini mabni ya, mabni sebagaimana tadi hunna ya, hunna juga mabni. Maka
Kalau dia mabni dalam posisi mansub pun tetap ya tadhabna, dia juga mabni. Dan berikutnya untuk dhamir ana ya, di situ adhabu dia dhammah ya, tanda rafa'nya dhammah, dan dalam posisi mansub dia adhaba, tanda nasabnya adalah fathah. Dan terakhir adalah nadhabu ya. Di sana dhammah ya, tanda rafa'nya dia marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah, dan nadhaba ini adalah ketika dia mansub dan tanda apa namanya? Tanda nasabnya adalah fathah. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait dengan klasifikasi atau pengumpulan berdasarkan urutan dari ininya ya, urutan dari nomirnya ya, terkait dengan fi'il mudhari' yang marfu dan mansub. Baik. Nah, selanjutnya kita sambung kepada pembahasan lainnya di latihan yang ke-8. Mu'alif menyampaikan kepada kita ta'amal mayali. Nah, renungkan yang berikut ini. Nah, kita kan sering mendapatkan di dalam Al-Quran, itu kan ketika kita baca ada kalimat Allah, ya, Allah seperti ini. Nah, sejatinya Allah seperti ini bukan satu kata, tapi ini adalah dua kata. Dari kata an dan la, ya, an dan la. Nah, sehingga menjadi kata Allah. Ya, kalau kemarin kita memahami ketika an bersambung dengan fi'il mudhari' ya, dia maknanya adalah untuk atau agar gitu ya. Nah, ketika ditambah la berarti agar tidak. Ya, agar jangan ya, bisa seperti itu. Ya, karena la itu adalah bisa la nahi, ya, bisa bermakna la nahi. Baik. Sehingga maknanya ketika digabung dalam kalimat seperti ini, arju an tadkhula. Ya, arju saya berharap agar ya Anda masuk. Ya, arju an tadkhula. Nah, ketika ditambahkan la di sini, ya, sebenarnya ini kan Allah. Nah, sebenarnya sini an ditambah la gitu aja ya. Jadi maknanya sama, arju Allah tadkhula. Berarti arju ya. Kemudian an berarti kan agar la tidak tadkhula. Kamu masuk. Jadi saya berharap agar Anda tidak masuk. Nah, dari sini kita menjadi paham kenapa ini menjadi mansub. Ya, mengapa dibaca tadkhula padahal di sini kalau anta tadkhulu. Padahal di sini kan alamat nasabnya mana? Ya, alamat nasabnya adalah di sini di an dan la ini. Ya, karena ada an kemudian ditambahkan la maka dia menjadi Allah. Meskipun an-nya tidak tertulis tapi dia masuk di dalam kata Allah ini. Jadi menjadi alamat nasab juga dan ini menjadikan dia adalah mansub. Ya. Ya. Terus contoh berikutnya di sini arju an tajlisa huna. Ya. Arju saya berharap ya an agar tajlisa Anda duduk huna di sini. Ya. Nah, ini jelas ya karena ada an di sini maka fi'il mudhari' setelahnya menjadi mansub. Ya. Maka kemudian ketika di sana menjadi Allah ya, arju Allah tajlisahuna. Saya berharap agar Anda tidak duduk di sini. Nah, maka di sini kita akan paham tajlisah menjadi mansub karena ada Allah dan Allah di sini sejatinya adalah seperti ini, an dan la. An ini yang menjadikan dia mansub ya. Sehingga arju an la an agar la tidak ya. Ya, tajlisa Anda duduk guna di sini. Nah, jadi demikianlah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya dalam bahasa Arab ini memang termasuk di antara keistimewaan dalam bahasa Arab ya, bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ilsaqiyah ya. Jadi dua kata bisa masuk ke dalam satu kata. Ya, sebenarnya maknanya tetap dua kata ya. An kan agar, tambah la tidak ya. Allah agar tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini lebih ringkas. Nah, dalam bahasa Arab memang seperti itu. Ini menjadi keistimewaan bahwasanya bisa ini kan dua kata. Bahkan bisa lebih dari dua kata. Misalkan dalam Al-Quran kita mendapati di sana ada kata anulzimuhumuha. Itu ada berapa kata di sana itu dalam satu bentukan kata. Nah, dan itu sudah biasa. Makanya kemudian dengan memahami sebuah bentukan kata seperti ini,
Ya, ini insya Allah akan juga memahamkan kita terhadap makna dan peran daripada kata tersebut di dalam kalimat. Nah, jadi demikianlah para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita pelajari dan menjadikan sebab kebaikan untuk kita semuanya, dijadikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Baik, untuk sementara kita cukupkan dulu dan kita akhiri dengan doa akhir majelis. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.